وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah. Jamaah sekalian dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala siang hari ini diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap bahwa apa yang sudah kita lakukan ini dicatat sebagai amal kebaikan kita dan insyaallah itu menjadi bekal kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah, tema apa yang akan kita sampaikan hari ini terkait dengan zaman bebas atau zaman yang dipenuhi dengan fitnah ataupun ujian, lalu bagaimana kita menjaga dan menguatkan iman kita saat menghadapinya. Tentunya jamaah sekalian dirahmati Allah, kita menyadari Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menguji atau memberikan ujian kepada setiap hambanya dalam menjalani kehidupan mereka di dunia ini. Kita sekalian senantiasa menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita. Tujuannya agar untuk mengukur keberhasilan mereka, mengukur keberhasilan kita. Apakah memang kita layak untuk mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala ataupun sebaliknya. Karena itu Allah mengingatkan kepada kita sekalian dalam surah Al-Baqarah 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian mengira ataupun kalian menyangka bahwasanya kalian diberi kesempatan untuk bisa masuk surga sementara belum datang kepada kalian ujian sebagaimana orang-orang sebelum kalian diuji. Maka dari ayat ini ma'asyiral muslimin, kita menyadari siapapun di antara kita yang hidup di alam ini, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendatangkan kepadanya ujian. Semua orang-orang mukmin pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala mengatakan alif lam mim ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nas, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah manusia mengira? Apakah manusia menyangka mereka dibiarkan begitu saja untuk mengatakan amanna, kami telah beriman ya Allah, sementara mereka kemudian belumlah diuji. Walaqad fatanna alladzina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa laya'lamanna al-kadzibin. Sungguh orang-orang sebelum mereka pun Allah Subhanahu wa taala sudah uji. Dengan demikian Allah mengetahui siapakah di antara mereka yang betul-betul imannya kuat, siapakah mereka yang jujur keimanannya, dan siapakah mereka yang berdusta, hanya klaim semata bahwa mereka ngaku-ngaku beriman tetapi sebenarnya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, semuanya yang ada di sekitar kita sangat-sangat berpotensi menjadi fitnah atau ujian bagi diri kita. Siapapun, interaksi apapun yang kita lakukan dengan siapapun pasti akan memunculkan yang namanya fitnah atau ujian. Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini di dalam Al-Qur'anul Karim dengan mengatakan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menjadikan sebagian di antara kalian menjadi sumber fitnah bagi sebagian yang lain. Maka sejauh manakah kalian mampu untuk bersabar? Seorang laki-laki bisa menjadi sumber fitnah bagi perempuan. Begitu pula perempuan juga bisa menjadi sumber fitnah bagi laki-laki. Orang yang mampu, orang yang kaya bisa saja menjadi sumber fitnah bagi orang yang miskin, begitupun sebaliknya. Orang yang sehat menjadi fitnah bagi orang yang sakit ataupun sebaliknya. Orang yang muda atau tua, semuanya. Karena memang sekali lagi jamaah sekalian dirahmati Allah, kita akan selalu di dalam dunia ini berinteraksi dengan siapapun di sekitar kita. Dan ketika kita berinteraksi, udah pasti akan memunculkan yang namanya fitnah atau ujian satu dengan yang lainnya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan fitnah itu pada harta kita.
Ada yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kelonggaran rizki dan itu menjadi fitnah baginya, sebagaimana orang diuji oleh Allah dengan yang namanya kemiskinan dan itu menjadi ujian baginya. Maka hal ini menjadi potensi, semuanya menjadi potensi seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi potensi ujian buat diri kita. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji engkau dengan yang namanya keburukan dan kebaikan, kesengsaraan dan kebahagiaan, kelapangan dan kesempitan, semuanya menjadi ujian, fitnatan, menjadi ujian buat kita sekalian. Wa ilaina turja'un, dan suatu saat nanti kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah, secara umum para ulama membagi kaitan dengan fitnah ini yang senantiasa ada di sekitar kita ini menjadi dua di sekitar kita. Fitnah itu akan ada terus. Ada yang sifatnya mengenai secara pribadi masing-masing orang, ada sifatnya yang luas menyeluruh karena mengenai seluruh umat. Adapun yang mengenai pribadi kita masing-masing, yang sifatnya pribadi adalah segala apapun yang berpotensi melemahkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang ketika kita berinteraksi dengan keluarga misalkan, dengan istri, dengan anak, ya, kita terfitnah akhirnya, teruji dengan mereka. Kita diuji dengan kondisi keluarga kita. Kadang kemudian dengan interaksi kita terhadap harta-harta kita, Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan harta itu. Atau mungkin ketika kita berinteraksi dengan teman sejawat, teman tempat kerja, Allah Subhanahu wa taala jadikan teman-teman ini sebagai ujian buat kita. Semuanya, jamaah sekalian dirahmati Allah, menjadi potensi ujian bagi kita di hadapan Allah. Dan dari potensi itu kemudian maka akan ditentukan apakah memang betul-betul kita layak menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang dibalas dengan balasan yang indah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya. Terlebih lagi jamaah sekalian dirahmati Allah, kalau kita berbicara tentang fitnah yang kedua yang mengenai kebanyakan manusia, seluruh umat, hal ini bisa diukur di mana semakin jauh, ya, semakin jauh fitnah itu terjadi dari mulai zamannya Nabi SAW dengan zaman kita, semakin jauh kehidupan kita atau zaman kita hidup dengan zamannya Nabi SAW, itu fitnah bukan semakin kecil, itu fitnah semakin besar. Semakin datang zaman baru, semakin fitnah itu luar biasa besarnya. Makanya Nabi berpesan dalam satu hadis sahih dikeluarkan Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya kata beliau sallallahu alaihi wasallam, innahu la ya'ti zaman illa kana ba'dahu syarrum min. Sesungguhnya tidak akan datang suatu zaman kecuali zaman yang setelahnya itu jauh lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Kalau kita lihat realita dalam kehidupan kita saat ini, ujian luar biasa jamaah sekalian dirahmati Allah. Fitnah jauh lebih banyak dan aneka macamnya. Dahulu belum ada, hari ini juga Masya Allah bahkan berserakan di mana-mana. Perbuatan atau akhlak moral dan sebagainya yang dahulu tidak ditemukan, ya, keburukan akhlak, keburukan moral atau perbuatan-perbuatan maksiat yang itu di zaman dahulu tidak ditemukan, di tahun belakangan ini atau di zaman kita ini justru malah merebak di mana-mana. Kita kenal dulu ada yang namanya liwat di zaman Nabi Lut alaihi salam, yang kemudian kita kenal sekarang ini dengan istilah LGBT. Dulu bagian LGBT-nya homo atau lesbian, laki suka sama laki, perempuan suka sama perempuan. Sekarang lebih daripada itu, ACDC. Tahu jamaah ACDC? Ya, bukan hanya laki sama laki, perempuan sama perempuan, tapi ada orang yang suka dua-duanya. La haula wala quwata illa billah. Ada pula yang namanya perjudian. Bila dibandingkan dengan yang sekarang antara dan dulu dengan zaman sekarang, lebih parah zaman sekarang. Sampai ada yang namanya judol, judi online. Prostitusi sama juga. Transgender, perubahan daripada jenis kelamin dahulu tidak ditemukan, sekarang ditemukan. Sampai orang bela rata-rata itu, orang-orang itu yang merubah gender dia, yang laki-laki jadi
perempuan ataupun sebaliknya, mereka rela untuk merubahnya itu hanya untuk apa? Syahwat mereka. Demi Allah ma'asyiral muslimin, kondisi saat ini fitnahnya jauh lebih berat dibandingkan zaman Nabi SAW atau zaman sebelum-sebelumnya. Karena itulah yang kemudian disinyalkan sama Nabi SAW. Innahu la ya'ti zamanun, sesungguhnya tidak akan datang suatu zaman illa kana ba'dahu syarrun min, kecuali zaman setelahnya jauh lebih parah daripada zaman sebelumnya. Dan ini merupakan pertanda daripada tanda akhir zaman yang disinyalir oleh Nabi SAW sebagai tanda hari kiamat. Tanda hari kiamatnya kita nih, Nabi SAW sudah sampaikan fenomena-fenomenanya, dan itu merupakan fenomena akhir zaman. Nabi mengatakan la taqumus sa'ah hatta yuqbadul ilm, bahwasanya tidak akan terjadi hari kiamat sampai ilmu dicabut. Wa taqsuraz zalazil, dan banyaknya gempa bumi. Wa tadharul fitan, dan tampaknya fitnah-fitnah yang begitu sangat banyak. Kemudian wa yataqarabaz zaman, waktu saling berdekatan antara satu dengan yang lainnya, waktu begitu cepat. Lalu kemudian wa yaqsural mal aw wa yaqsural haraj, banyaknya pembunuhan-pembunuhan. Ma'asyiral muslimin, perhatikan apa yang disampaikan oleh Nabi. Hari kiamat itu tidak akan terjadi sampai terjadi fenomena-fenomena ini, dan semuanya kita realitanya sudah melihatnya di tengah-tengah kita. Kita melihat fenomena itu. Adanya misalkan yuqbadul ilm, ilmu yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang dicabut ditandai betapa banyaknya kita kaum muslimin yang kurang perhatian dengan ilmu agama kita sendiri. Begitu pula ketika banyaknya para ulama yang wafat, berarti itu adalah tanda bahwa ilmu dicabut dari muka bumi dengan wafatnya para ulama, sehingga yang menyampaikan ilmu semakin sedikit. Ketika datang orang yang menyampaikan ilmu, ternyata dia adalah orang yang jahil, bukan malah memberikan hidayah, bukan menuntun kepada kebaikan, malah justru sebaliknya membuat fitnah, dia sesat dan menyesatkan orang lain. Wal iyadu billah. Ini ketika fitnah yang pertama terjadi, yuqbadul ilm. Kemudian apalagi jamaah, ketika itu terjadi taksur wa taksuraz zalazil, terjadi banyak sekali gempa bumi. Kita dapati hari ini begitu banyaknya kejadian demi kejadian, baik di Indonesia maupun di belahan dunia lainnya. Gempa bumi seakan terus-menerus terjadi. Terus-menerus terjadi. Padahal dulu zaman Nabi SAW tidaklah banyak terjadi. Bahkan dalam sejarah dicatat gempa bumi terjadi pertama kali di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan itu kemudian Umar mengumpulkan para sahabat dan mengingatkan hendaknya kita memperbanyak taubat kepada Allah, karena gempa ini adalah pertanda banyaknya dosa yang kita lakukan. Bahkan beliau mengancam, kalau nanti seandainya terjadi gempa lagi, maka kalian akan aku usir dari Madinah, karena sungguh kalian belum betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi di zaman Umar bin Khattab. Sementara kita la haula wala quwata illa billah, semuanya bahkan di waktu yang pendek, di waktu yang dekat terjadi gempa bumi di sana sini. Kemudian apalagi jamaah, wa tadharul fitan, tumbuh banyak sekali fitnah-fitnah yang ada, terutama kaitan dengan apa yang disebut dengan sosmed, sosial media. Semua orang bebas berkomentar, menulis ini, menuduh orang ini, tanpa dia takut diketahui oleh orang lain. Karena seringkali hal-hal seperti itu dilakukan oleh akun fake yang akun palsu biasanya. Kemudian apalagi banyaknya al-haraj, pembunuhan. Orang sekarang gampang sekali membunuh orang lain. Bahkan ketika ditanya, kenapa engkau membunuh? Dia jawabnya apa? Ya iseng aja. La haula wala quwata. Iseng jamaah. Iseng tapi bunuh orang, meninggalkan nyawa orang. Mudah sekali orang membunuh sekarang. Hanya karena perkara yang sangat-sangat remeh, perkara dunia, lalu kemudian menghabisi nyawa orang lain. Demi Allah, ini merupakan sebuah fitnah yang luar biasa terjadi di tengah-tengah kita. Yang terakhir jamaah, yaitu kata Nabi SAW, fenomena hari kiamat itu terjadi ketika banyaknya harta yang berlimpah di tengah-tengah kita. Semakin berlimpah harta, semakin besar ujian bagi kita. Karena sekali lagi, ujian umat ini kata Nabi, inna likulli ummatin fitnah. Setiap umat itu ada fitnahnya, ada ujiannya. Wa fitnatu ummati hiyal mal. Dan fitnahnya umatku itu adalah
harta benda. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita akan bahayanya harta kalau kemudian kita tidak berhati-hati. Pesan terakhir, bagaimana supaya kita sanggup melewati ujian demi ujian ini, fitnah demi fitnah ini. Maka yang pertama jamaah, kuatkanlah ilmu agama kita. Mari kita rajin belajar ilmu agama kita masing-masing. Yang kedua, bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Banyakin berdekatan dengan orang-orang yang baik. Circle kita adalah orang-orang yang soleh. Karena seseorang insya Allah akan dilihat ala dini khalilih, terhadap agama saudaranya, terhadap agama temannya. Falyandur man yukhalil. Siapakah orang yang menjadi sahabat dia, maka itu akan mempengaruhi agama dia. Yang kedua, yang ketiga adalah senantiasa mengingat akhirat. Dengan kita mengingat akhirat, insya Allah kuatlah iman kita menghadapi fitnah-fitnah ini. Kemudian kita beristiqomah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya diberikan hati yang tetap, hati yang istiqomah. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Yang terakhir jamaah, hendaknya kita bersegera dalam beramal, tidak menunda-nunda. Pesan Nabi ketika terjadi fitnah di mana-mana, badiru bil a'mal, bersegeralah dalam beramal soleh, jangan ditunda-tunda. Fitanan kakito'il lail, satu saat ketika terjadi banyak fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita, sehingga saking banyaknya fitnah, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada seorang yang paginya beriman, sorenya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, sorenya dia beriman tapi paginya sudah kafir. Kenapa ya Rasulullah? Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sedikit perkara dari dunia. Dia menjual agamanya dengan sedikit harta. Dia menjual agama, keimanan dia dengan sedikit daripada dunia, wal'iyadu billah. Maka pesan Nabi ini hendaknya kita camkan hadirin. Kita bersabar dengan ujian dan fitnah tersebut, lalu kemudian kita bergegas. Apabila ada keinginan beramal soleh, jangan ditunda. Ingat, penundaan amal itu adalah tentara dari tentara iblis. Disampaikan oleh Anas bin Malik dalam kalimatnya, walamma khada'a bih, sangat sering digunakan oleh iblis untuk menipu daya manusia agar suka menunda-nunda dalam beramal kebaikan. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan ini walaupun sederhana, yang pendek ini menguatkan iman-iman kita di tengah-tengah fitnah yang begitu sangat banyak bergejolak di tengah-tengah kehidupan kita. Semoga Allah menjaga kita dan juga keluarga kita dari bahaya fitnah di zaman akhir ini. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.